Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul The Vault Way Down. Film ini bercerita tentang dua orang kakak beradik yang terpaksa merampok sebuah bank untuk menyelamatkan saudara laki-laki mereka. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di sebuah lokasi di Laut Atlantik, tepatnya 20 mil dari pantai Spanyol. Pada bulan September tahun 2009, sekelompok pencari harta karun menyelam ke dasar laut dan menemukan beberapa benda berharga peninggalan kerajaan kuno. Yang bernilai ratusan juta dolar. Pimpinan ekspedisi ini adalah Walter. Dia meminta penyelamnya yang bernama James untuk segera naik. Namun James memilih untuk masuk ke dalam kapal yang karam tanpa membawa tabung oksigen karena kecilnya lubang tersebut. Tiba-tiba terjadilah longsor. Tim sudah mengira James terjebak di sana. Namun akhirnya dia berhasil kembali dan membawa peti yang sangat berharga yang mereka targetkan sebelumnya. Next cage is coming. Pesta perayaan keberhasilan mereka tidak berlangsung lama karena tiba-tiba dua buah speedboat dan satu unit helikopter dari petugas bea dan cukai muncul untuk menangkap mereka. Singkat cerita, dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Internasional Den Haag, hakim memutuskan bahwa benda-benda yang ditemukan oleh Walter dan timnya adalah milik kerajaan Spanyol. Is the sole property of the Spanish Crown. Walter yang masih belum puas dengan keputusan pengadilan meminta bantuan rekannya yang bernama Margaret yang tergabung dalam agen rahasia Inggris. Namun Margaret menolaknya karena dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam urusan ini. Benda-benda berharga itu akhirnya dikawal militer untuk diamankan di sebuah bank yang terletak di kota Madrid. Sistem keamanan yang sangat ketat dengan penjagaan berlapis membuat tempat ini mustahil untuk dibobol. Lalu scene berpindah ke seorang mahasiswa yang bernama Tom yang sedang berkuliah di universitas elit dan bergengsi, yaitu Cambridge. Karena kecerdasannya di atas rata-rata, Tom muda sudah mendapat gelar sebagai insinyur. Bahkan dengan idenya, dia berhasil mengatasi problem suplai minyak di Teluk. Dia mendapat penawaran dari sebuah perusahaan minyak dengan gaji awal $400.000 atau hampir 6 miliar. Berbagai fasilitas mewah akan dia dapatkan, bukan hanya satu atau dua, tapi 8 perusahaan yang memperebutkan Tom untuk bekerja di perusahaan mereka. Ayah Tom merasa heran dengan sikap anaknya yang menolak penawaran dari perusahaan-perusahaan besar itu. Menurut Tom, bekerja di perusahaan mereka tidak sejalan dengan ide-idenya. Dia menginginkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan jejak ayahnya ini. Tiba-tiba, seseorang mengirim pesan kepada Tom untuk mengajaknya berbicara tentang masa depannya. Tom yang selalu tertantang dengan hal yang baru menemui pria misterius ini. Dia masuk ke sebuah bar dan bertemu seorang wanita bernama Lauren yang ahli dalam mencuri dompet. Lauren kemudian mengajak Tom menemui pria misteriusnya yang ternyata adalah Walter. Walter memperkenalkan dirinya sebagai pebisnis pengerukan. Dan misinya kali ini ingin mengambil kembali haknya yang diklaim pemerintah Spanyol.
dan kini diamankan di sebuah berangkas teraman di dunia. Hingga 80 tahun terakhir tidak ada orang yang sanggup membobolnya. Not just looking for a solution to a problem. I don't know what the problem is. Tom dibuat pilihan yang sulit. Dengan mengikuti kemauan ayahnya untuk bekerja layaknya orang kantoran dengan gaji fantastis atau menerima penawaran Walter dengan kekayaan selangit dan tantangan yang berbeda, Tom akhirnya memilih untuk menerima penawaran Walter. Dia mulai mencari informasi tentang bank di Spanyol itu. Diketahui berangkas itu menggunakan teknik abad ke-19 yang menggunakan teka-teki yang mustahil untuk dipecahkan. Sesampainya di Spanyol, Loren kembali menjemputnya. Di sini tampak mereka saling menyukai satu sama lainnya, namun belum ada yang berani mengungkapkannya. Sesampainya di markas mereka, Tom berkenalan dengan tim Walter yang terdiri dari Klaus, spesialis hacker, kemudian James yang di awal film berhasil mendapatkan benda berharga tersebut, dan terakhir yaitu Simon yang bertugas sebagai akuisisi. Tim kesulitan untuk meretas sistem keamanan di CCTV Bank Spanyol karena menggunakan sandi suara yang bisa menyampai 1 juta kombinasi. How many combinations are there? A billion. What? Disinilah Tom mulai menunjukkan kejeniusannya. Dia memberikan ide untuk memberi pesan suara kepada pegawai banknya agar mengirimkan kode sandinya. Ternyata ide Tom itu terbukti dan berhasil. Truth? Karena hal tersebut, mereka semua mulai mengakui kecerdasan mahasiswa ini. Tim mulai bergerak ke lokasi. Kali ini, James dan Simon menyusuri terowongan rel kereta api untuk memetakan rencana mereka selanjutnya. Walter menjelaskan kepada Tom tentang Sir Drake yang dituduh mencuri harta Spanyol untuk kerajaan Inggris, kemudian dia sembunyikan hingga saat ini. 30 tahun lalu, Walter membeli sebuah surat yang ditulis Drake tentang 3 koin yang berisi koordinat kekayaannya. Dan kini, benda tersebut berada di lemari besi di bank Spanyol itu. Sesuai dengan moto Drake yang tertulis di petinya, Sic Parvis Magna, yang artinya hal-hal hebat muncul dari hal-hal sepele. Meskipun kekayaannya tidak ternilai, namun bagi Walter bukan uang yang dia kejar. Dia adalah seorang pemburu yang mementingkan gairah dan adrenalin. Walter mulai menyusun rencana awal untuk membobol berangkas tersebut. Dekatnya bank ini dengan markas besar tentara Spanyol, maka mereka akan dengan mudah mengirimkan 500 pasukan dalam setiap serangan. Kepala keamanan bank tersebut diketahui bernama Gustavo Mediana, sekaligus mantan kepala Satgas Anti-Terorisme Spanyol. Untuk tahap pertama, tim akan masuk ke bank itu untuk membaca situasi dan kondisi. Awalnya, Simon dibantu James akan menyamar menjadi petugas cleaning service. Namun nama James terlanjur masuk dalam database Interpol. Tidak ada orang lain lagi yang bisa memakai magnetometer selain dirinya. Hingga akhirnya Tom mengusulkan dirinya yang masuk karena dia seorang insinyur. Esok hari, Simon dan Tom berhasil masuk melewati petugas keamanan. Sementara itu, Loren berperan sebagai Claudia Valenti, seorang pakar seni. Dia diarahkan oleh Gustavo untuk mengecek lukisan Goya. Dan saat itu pula, Loren berhasil mendapatkan sidik jarinya. Sesuai arahan Klaus, Simon masuk ke ruangan server untuk meretas sistem keamanan CCTV agar Klaus bisa mengendalikannya. Ketika Loren melihat lukisan Goya di ruangan di root bank ini, Klaus langsung merekamnya agar dia bisa menampilkan di layar monitor agar petugas tidak menaruh curiga. Padahal kenyataannya, Loren sedang membuka berangkas yang tersembunyi di balik lukisan untuk membuat duplikat kuncinya. Maravilla, ¿eh? Goya siempre es espectacular. Di ruangan lain, Tom menyalakan magnetometer tepat di atas lemari besinya. Namun di sisi lain, aksi Loren hampir terbongkar ketika direktur itu masuk ke ruangannya. Dia harus berdiri di posisi yang sama saat kamera petugas dikembalikan ke layar utama. Muncullah masalah baru. Beberapa orang hendak melakukan rapat di tempat Tom berada, sedangkan proses magnetometer masih berlangsung. Di ruangan lain, Loren kembali membuka berangkas untuk memindai kunci kedua. Alarm langsung berbunyi saat Tom menaikkan daya untuk menyelesaikan tugasnya.
Situasi berubah dengan cepat. Gustavo segera menjalankan protokol untuk mengirim tentara ke dalam bank ini. Loren tidak bisa menyelesaikan tugas dan kunci itu masih berada di tangannya. Hanya Tomlah yang bisa membantunya. Dia menangkap kunci yang dilemparkan Loren kemudian mengembalikannya ke dalam brankas. Saat petugas memergokinya, Tom dengan bahasa Spanyol beralasan sedang memakai earphone dan tidak mendengar alarm. Tim akhirnya berhasil keluar dari bank tersebut dengan aman. Kembali ke markas. Tom menjelaskan tentang hasil magnometer yang dia dapatkan. Hal mengejutkan dia dapatkan bahwa lemari itu berada di atas air, tepatnya sebuah waduk. No, because of the empty chamber under the vault in gears. When the vault floods, the whole thing sinks down into the chamber. 70 tahun lalu, penciptanya menggunakan sebuah timbangan raksasa sebagai sensor. Front of you the whole time. The engraving. Sebuah rencana cerdik yang dipersiapkan bagi siapapun yang mencoba membobolnya akan tenggelam di dalamnya. Saat James dan Simon kembali menyusuri terowongan, mereka akhirnya menemukan struktur tembaga dan timbangan raksasa yang menopang berangkasnya. Was right. It is a scale. Dan masalah besar pun muncul kembali. Dinding dan tulang terowongan itu menggunakan bahan titanium. Mereka membutuhkan waktu 15 hari untuk mengebornya, sedangkan waktu yang tersisa hanyalah 8 hari. Jika mereka melakukannya dengan lebih keras, maka akan memicu alarm. Walter dan timnya merasa semuanya sudah berakhir dan misi ini akan dibatalkan. Walter naik ke atas atap dan melihat posisi CCTV yang mengarah kepada ribuan fans timnas Spanyol yang berada di alun-alun. Dia merubah rencana dari awalnya membobol brankas itu dari bawah kini melalui jalur atas. Jika timnas Spanyol menang, maka kamera itu akan terus mengarah kepada ribuan supporter dan memberi mereka waktu untuk masuk ke dalam bank. Saat Spanyol menang melawan Jerman, tim kembali beraksi. Di ruangan kontrol, Gustavo terkejut saat mendengar keluhan petugas cleaning service yang tidak diizinkan masuk 2 hari yang lalu. Dia mulai mencurigai mereka sebagai penyusup yang merencanakan perampokan sesuatu yang berharga yang disimpan di dalam brankas. Dan menurut arkeolog, nilainya di atas 20 juta dolar. Margaret yang sedang berada di kantor MI6 di London mendapat telepon dari Walter. Mereka melakukan kesepakatan dengan nilai 50% agar Margaret membantunya. Pihak bank mendapat informasi dari MI6 bahwa tersangka yang dicurigai telah menyusup ke dalam bank ini telah ditangkap oleh mereka. Dan itu artinya Gustavo tidak perlu mempermasalahkan hal ini lagi. Loren mengajak Tom santuy sejenak di sebuah bar. Dalam kesempatan itu dia menceritakan bahwa Walter adalah sosok pengganti orang tuanya. Di saat itu pula, Tom mendapat sebuah inspirasi saat melihat pelayan bar. Di hadapan timnya, dia menyemprotkan sebuah nitrogen cair untuk membekukan timbangan sehingga timbangan itu tidak bergerak. Ide jenius meskipun itu sangat sederhana. Dan untuk misi mereka, dia membutuhkan setidaknya 500 liter nitrogen cair. Dan Tom sendiri menyatakan siap berperan untuk masuk kembali ke dalam banknya meskipun resiko penjara yang akan menantinya. Di sisi lain, Walter meminta 3 keping emas untuk diukir kepada seseorang. 2 kunci duplikat pembuka berangkasnya telah mereka persiapkan juga. Aksi perampokan akan dilakukan saat pertandingan final antara Spanyol dan Belanda. Ini dilakukan untuk mengalihkan perhatian semua orang. James, Loren, dan Tom sudah berada di atap. Mereka akan meluncur dari sana. Klaus di depan layar bertugas mengarahkan mereka, sedangkan Simon berada di terowongan untuk menyemprotkan nitrogennya. Sedangkan Walter sendiri mengawasi dari jauh pergerakan mereka. James dan Tom meluncur lebih dulu, disusul oleh Loren.
Mereka langsung menyusup ke dalam bank, dilanjutkan merangkak di antara ventilasi udara. Move fast, 3. Almost on you. Sementara itu, Gustavo tetap meminta seluruh anak buahnya untuk waspada, jangan terus membicarakan tentang bola. Tim berhasil menuruni lorong lift dan masuk ke ruangan brankas. Mereka harus menyelesaikan misi ini sebelum peluit terakhir tanda pertandingan berakhir. Volvemos a clear to proceed. Lauren berhasil menyeberangi tangga yang dijadikan jembatan. Giliran Tom yang melakukannya. Dia tampak gugup dan ketakutan, namun akhirnya berhasil. Saat giliran James, tangga itu jatuh, namun Tom berhasil memegangnya. Giliran Klaus yang meretas kodenya agar pintu ruangan brankas bisa terbuka. Di pintu terakhir, mereka bertiga sama-sama membuka kunci. James menggunakan sidik jari Gustavo, sedangkan Lauren dan Tom menggunakan kunci duplikatnya. Setelah berhasil dibuka, giliran Simon yang menyemprotkan nitrogennya. Setelah semua gas itu dihabiskan, beberapa saat kemudian muncullah reaksi di sekeliling ruangan brankasnya. Working. Mereka bertiga akhirnya masuk dan terlihat timbangannya tidak bergerak. Mereka langsung bergegas membuka kopernya untuk mencari benda berharga itu. Di sisi lain, pasukan Gustavo langsung meluncur saat terdengar sensor di lobi, yang ternyata akibat seekor japati. Lauren akhirnya menemukan peti dan 3 koin yang menjadi titik koordinat harta Drake. Di luar dugaan, ternyata James adalah seorang pengkhianat yang diperintahkan Margaret untuk membawanya ke kedubes Inggris. Lauren memberikan koin itu, namun tetap saja timbangan itu bergerak dan mereka terjebak di dalamnya. Alarm kembali berbunyi dan Gustavo langsung mengerahkan pasukannya. Here we go. Air langsung mengalir menggenangi ruangan brankas itu. Liciknya James yang ahli menyelam langsung berenang untuk keluar dari sana. Sedangkan Tom dan Lauren masih terjebak. Tom terus berpikir apa yang harus dia lakukan. Dia teringat hukum fisika. Karena tempat ini tidak dilengkapi sensor digital, maka berat maksimal yang dijadikan sensornya. Dia meminta bantuan Simon untuk menambah beban timbangannya dengan seluruh tabung gas tersebut agar airnya berhenti mengalir. Di sisi lain, Gustavo berhasil menemukan perangkat yang meretas kamera CCTV mereka. Tom dan Lauren masih terjebak di dalamnya. Saat air kembali surut dari ruangan itu, anehnya pasukan Gustavo tidak menemukan siapapun di dalamnya. Aquí no están. ¿Qué cojones quiere decir que no están? Tak lama kemudian, Tom dan Lauren terlihat sedang merangkak di lorong ventilasi. Mereka berhasil selamat dari ruangan tersebut. Gustavo dan pasukannya kembali mengejar mereka.
Lauren dan Tom segera kabur menuju ruangan direktur dan turun menggunakan tali. Joder, van al despacho del gobernador. No tiene salida. Bloquead el pasillo. Que no salgan. Mereka lari di antara ribuan supporter timnas yang sedang menyaksikan pertandingan. Hingga terjadilah adegan yang dimana dinanti-nantikan oleh kalian, yaitu the one and only, celepot. Mereka pasrah karena pihak keamanan akan menangkap mereka lebih dulu. Tiba-tiba Iniesta berhasil mencetak gol yang otomatis membuat supporter berjingkrak bahagia. Saat itulah mereka mendapat kesempatan untuk lolos. Di keesokan hari, Walter menemui Margaret yang dari awal sudah memanfaatkannya. Dia merasa kini koin itu telah berada di tangannya. Saat dia membuka titik koordinatnya yang persis di Menara Eiffel, saat itulah Margaret sadar dirinya telah ditipu oleh Walter. It's in Europe. Paris. Di saat yang sama, tim sedang bersantuy dan terungkap koin asli ada di tangan mereka karena saat James merampasnya, Lauren telah menukarnya lebih dulu. Terungkap, koordinat asli harta Drake ternyata berada di sebuah bank di Inggris. Mereka kembali beraksi di sana. Where? Miss Vaughan, Yes. welcome to the Bank of England. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari The Vault ini? Di luar dugaan, film ini ternyata jauh lebih menarik dari ekspektasi sebelum menonton. Film macam ini bisa jadi sudah ratusan jumlahnya, namun tidak banyak yang sukses, terkecuali seri Ocean Eleven, Entrapment, Fast Five hingga Italian Job. Salah satu keunikannya, The Vault mampu mengkombinasi aksi pencurian yang begitu intelek dan detail dengan momen Piala Dunia. Wow! Entah bagaimana mereka membuat kerumunan massa Piala Dunia di luar sana dengan begitu otentik seperti terjadi sungguhan. Namun yang terjadi, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.